Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi setelah lama sekali aku menunggu barang ini ya guys, yaitu velg ya guys. Akhirnya datang juga dan sudah aku pasang. Dan hari ini kita akan bahas diecast mobil Toyota Gazoo Racing Supra MK5 dari merek diecast CCA ya guys. Code Chick Auto kalau nggak salah nama panjangnya dia guys. Dan ini aku beli di KKV gitu. Sebenarnya mobil ini sudah pernah aku review, tapi di video kali ini akan ada banyak perbedaan dibanding waktu sebelumnya ya guys. Jadi mobil ini sudah menggunakan velg yang terbaru yang aku beli ya guys. Jadi ini velg ini lumayan harganya guys, tapi lumayan meningkatkan penampilan sih. Oke lah. Dan untuk beberapa detailing juga sudah aku tambahkan di Supra ini ya guys. Salah satu contoh dari belakang ini yang paling kelihatan adalah apa ya, kayak lubang akselerasi itu yang warna hitam. Jika di belakang kayak gini ya guys, di lubang akselerasi di Supra itu yang MK5 tuh kan khas banget ya guys. Di belakang itu ada kayak apa ya, grill, bisa dibilang grill, ada kayak lobangan gitu ya guys buat akselerasi gitu. Dan sudah aku tambahkan detail-detail warna hitam ya guys, agar terlihat lebih jelas. Dan sebelumnya itu ini cuman berupa cetakan doang guys, cetakan bentuk gitu. Jadi kayak cuman diukir doang, itu bentuknya kayak ada apa ya, kayak ada lakukan buat lubang akselerasinya gitu. Sekarang udah ada warna hitamnya, jadi lebih jelas dan lebih detail gitu ya guys kelihatannya. Dan memang lebih detail sih. Untuk platnya ini sebenarnya mau aja sih aku pasangin plat nomor yang bener-bener yang rumit gimana ya. Cuman ini aku apa ya, cuman pakai kertas doang, terus aku tulisan sendiri dan aku tempelin ya guys. Jadi jadilah plat nomornya tulisannya JDM di mobil ini. Nah, ini tidak cuma mobilnya, di sini juga ada backgroundnya guys yang baru. Sudah aku ganti semua, ada pesona Indonesia ya guys, ada Motul, D1GP, Liberty Walk atau LBWK, Tokyo atau Salon. Jadi mobil ini apa, boot untuk apa ya, buat memajang mobil ini aku ambil konsep dari Tokyo Auto Salon yang biasanya bootnya itu kayak gini ya guys. Dan ada juga Zerone Japan situ, ada Toyo Tires, ada Toyota Gazoo Racing Supra MK5 ya guys, tulisannya sama Nissan GT-R R35 GDM, sama yang paling kecil tulisannya tuh LD Performance ya guys. Dan akhirnya ini udah aku kasih alas warnanya putih ya guys, jadi keren lah. Nah jadi untuk velgnya ini lebar banget ya guys. Aku suka velg yang model kayak gini. Ini aku tunjukin ya guys. Ini ya guys, velgnya kayak gini. Ini velg JDM banget guys. Nah, JDM banget ini velg. Dan bagi kalian yang mau tahu harganya berapa, ini ya anggap aja ini harga velg ini setara dengan satu buah Hot Wheels reguler ya guys, alias 30 ribuan ke atas lah, mendekati 40. Lumayan lah untuk sebuah velg doang, tapi keren sih dipasang di Supra dan juga cocok banget. Ini cocok sih ukurannya dan juga desainnya cocok banget untuk Supraku. Dan sebelumnya Supraku ini menggunakan velg ini ya guys. Sebelumnya menggunakan velg yang ini, setelah aku ganti dari velg yang standar dari merek CCA ya guys, aku ganti dengan ini. Terus akhirnya aku pikir-pikir lagi ya, mending dipasangin velg baru, dan akhirnya aku belikan ini ya guys, untuk velgnya guys. Jadi velgnya tuh dalam gitu. Aku tuh suka velg kok mobil, khusus mobil JDM ya guys. Mobil JDM aku suka banget velgnya itu yang apa ya, dia itu bagian velgnya atau bagian tengah velgnya itu dia ada masuk ke dalam gitu ya guys. Jadi velgnya tuh pinggirnya ada silvernya gini, tahu kan, ada silvernya gini. Terus bagian ring-ringnya itu agak sedikit ke dalam gitu, jadi agak apa ya, cenderung ke dalam gitu lah pokoknya, sembunyi gitu istilahnya. Dan keren banget sih. Dan untuk interior juga sudah aku ubah. Dan ini sini juga ada lubang apa ya, lubang akselerasi yang kok sebenarnya di Supra yang asli itu ya guys, mobil aslinya itu dia ternyata cuma sekedar aksen doang.
dan mungkin aku juga kurang tahu, mungkin disiapkan untuk Supra generasi berikutnya ya guys, mungkin kayaknya. Di sekarang itu untuk kanonya aja kayak awalnya dulu. Jadi ini akselerasinya guys yang warna hitam ini kan, misalnya ada hitam-hitamnya, terus ada kayak yang di belakangnya ada kayak gini ya guys, yang nyambung dari atas lampu terus ke bawah gitu ya guys, kayak gini. Keren sih. Ini kalian kalau mau tahu ya guys, ini velgnya ini tidak gampang masangnya guys. Intinya ini pakai as songsong yang ada lubang kecilnya gitu, kayak ini ya guys. Ini aku baru beli lagi nih, kecil banget guys. Aduh, ini pegang pakai tangan segini ya guys. Nah, namanya ada lubangnya gitu, terus ada jalamnya kecil-kecil gitu ya guys. Jadi gitulah, susah. Terus juga harus ditempel lah pasti pakai lem gitu, biar mengunci, biar nggak gampang copot gitu. Jadi untuk suspensinya ini lancar ya guys, tetap ada. Nah, tetap ada ya guys, aman. Dan juga untuk interior ini, interiornya sudah aku ubah jadi warna oranye ya guys. Bagian kursinya itu, terus setirannya warna putih. Ini setir kiri ya guys. Dan di sini ada Vortex dan LBWK atau Liberty Walk ya guys kepanjangannya. Dan untuk bagian depannya kayak gini. Bagian depan itu ya yang bedanya sih cuman ininya doang guys, lebih tebal aja gitu dikit yang bagian hitam ini ya guys. Bagian bempernya lebih hitam aja, lebih rapi lah daripada sebelumnya. Dan ini keren sih, aku suka sih, ini keren banget. Jadi ini pertama kali aku custom diecast yang benar-benar berhasil ya guys, dan hasilnya juga gak nanggung-nanggung. Untuk jalan juga lancar. Dulu aku kan pernah lihat videoku yang Porsche itu ya guys, yang Porsche Panamera itu hancur itu mobilnya ya guys. Jadi itu apa ya, sebenarnya pas di video tuh lumayan bagus juga, cuman dia tuh memang dari dulu udah ada kendala, yaitu bagian bumper atau side skirt itu aku tambahin sendiri ya guys, dan akhirnya mentok mentok. Dan ketika jalan itu dia kayak bunyi gesekan gitu guys, kayak gitu ya guys, punya kegesek itu, bagian sininya kegesek sama bagian depannya. Jadi bannya tuh muter lancar, cuman dia terlalu pendek, terlalu ceper. Jadi apa ya, bisa dibilang nempel sama tanah, jadi terlalu ceper ya guys. Kayak terus sebenarnya yang bikin ceper banget itu bukan fender atau sesketnya gitu ya guys, bukan karena apa namanya bempernya, tapi sebenarnya karena knalpotnya itu. Porsche aku itu yang sempat aku review yang sebelumnya itu udah lama sih, tahun lalu itu. Apa ya, aku tambahin knalpot sendiri gitu guys, dan knalpotnya itu kan untuk space-nya kan ya lumayan sih guys, kan nambah nambah berapa gitu. Tapi karena mobilnya memang udah pendek dari dulu ya, udah rendah gitu glow clearance-nya, jadi akhirnya mentok deh, dan gak enak kok dipakai. Enak sih, enak, cuman buat sekedar apa ya, sekedar tambahan doang, sekedar apa ya, iseng-iseng itu mungkin enak lah. Tapi kalau mau serius kurang enak sih, soalnya karena ya gitu, bunyi gesekannya itu yang gak enak. Dan ini lancar ya guys, motornya lancar. Dan mungkin velg ini atau ban ini yang baru ini ya guys, akan aku bersihkan dulu, atau ya akan aku sempurnakan gitu. Bagian hitam-hitamnya ya guys masih agak sedikit kotor gitu ya guys, jadi gak apa-apa, nanti aku tambahin, aku hitamin nanti bagian pinggirnya doang. Jadi Supra MK5 ini seperti yang kalian tahu, dia pakai apa ya, mesinnya BMW Z4, dan mesinnya itu berjenis turbo kalau nggak salah. Jadi kayak twin turbo gitu, twin turbo dari BMW. Jadi Supra MK5 ini dia adalah platform dari BMW, dan dia menggunakan platform dari BMW ya guys. Contoh kalian masuk ke dalamnya aja, itu bagian dashboardnya itu benar-benar desain dari BMW. Yang beda cuman bodinya doang. Bodinya itu apa apa ya istilahnya itu lanjutan atau bagian dari Supra yang sebelumnya guys. Kayak Supra MK4 itu lumayan mirip sama MK5 ini ya guys, yaitu di bagian lampunya itu ya guys, lengkungannya mirip, cuman bedanya dia nggak ada ujungan yang lancip, ini nggak ada ya guys di MK4. Dia kayak bulat gede aja gitu lampunya.
Dan juga Supra MK5 sebenarnya apa ya, mengambil konsep juga dari mobil konsep Toyota ya guys, yaitu mobil apa gitu kurang tahu namanya. Intinya ada mobil konsep kan, cari sendiri. Itu ada mobil Supra yang dibuat untuk konsep ya guys, dan konsepnya diambil beberapa bagian untuk membuat Supra MK5. Dan kabarnya Supra ini mungkin akan ada yang listrik sih guys, mungkin kayaknya Supra MK6 nanti. Dan aku belum tahu bentukannya, tapi aku pernah lihat kayak apa ya, bocorannya itu bentuknya keren banget guys, kayak tajam-tajam banget gitu depannya, itu kayak apa ya, agresif gitu kesannya. Dan ini jadi, dan juga di sini bagian ini ya guys, yang bagian tiang yang deketnya spion ini ada hitam-hitamnya itu. Ini guys bagian tengah ini. Nah, itu dia sebenarnya dulu warna kuning doang, jadi dari CCE itu asli itu cuma warna kuning doang polosan. Bempernya juga nggak dikasih warna hitam, maksudnya ada warna hitamnya, jadi akhirnya aku tambahin sendiri. Dan lumayan rapi sih, memang rapi, harus rapi, karena kalau nggak rapi kurang estetik guys. Ini kan soalnya Supra ini sebenarnya mobil favoritku guys, jadi aku kalau punya diecast Supra ini diecast yang benar-benar tak jaga banget, jangan sampai kenapa-kenapa. Karena apa ya, meskipun mereknya cuma CCA, tetapi sekarang sudah berubah jadi saudaranya Mini GT, karena sudah pakai ban yang kayak dipakai oleh Mini GT ya guys. Sudah detailingnya tuh udah hampir mirip kayak Mini GT sih. Mungkin kalau aku ganti spion, aku tambahin sayap-sayapan gitu mungkin ya, kayaknya udah persis kayak Mini GT sih. Apalagi kalau lampunya Mika, tapi nggak mungkin sih lampunya diganti sama Mika, susah guys, ribet namanya gitu. Yang penting kelihatan detailingnya dulu, dan beberapa ya velgnya paling enggak minimal diganti dulu lah guys sama yang model kayak gini. Dan masing-masing orang pasti punya selera velg yang berbeda ya guys, tapi aku suka velg yang kayak gini. Jadi aku suka tuh velg itu yang lebar, dan bagian tengahnya itu entah warna hitam atau warna emas kayak gini ya guys. Itu tapi pinggirannya tuh kayak ada lebihannya guys, jadi kayak velgnya tuh nggak benar-benar rata sama ban yang apa ya, ban karetnya itu, tapi dia agak menjorok ke dalam gitu, agak cenderung ke dalam. Dan pinggirnya itu ada kayak lebihannya gitu guys, tahu kan maksudku, kayak ada kayak lebihannya, terus dikasih warna silver mengkilat gini tuh keren banget sih. Dan aku suka banget ringnya yang bentuknya kan kayak gini, yang bentukannya kayak gini tuh keren banget. Ringnya paling cocok buat di 1GP cocok, terus juga buat Elite Showcase juga cocok sih, apalagi Tokyo Auto Salon. Nah, aku baru menyadari ternyata Tokyo Auto Salon dengan Elite Showcase itu agak sedikit berbeda ya guys. Mobil-mobil di Elite Showcase biasanya dia modifikasinya tidak terlalu norak, dan terkesan apa ya, elegan gitu, gak terlalu banyak stiker sponsor. Jadi gimana ya, jadi intinya dia desainnya itu lebih simpel, dan juga nggak terlalu apa ya, banyak stiker sponsor. Dan apalagi kayak body kit yang terlalu ribet, terlalu banyak lekukannya gitu guys, terlalu lancip atau apalah itu. Velgnya juga, jadi Edge Showcase itu dia mobilnya intinya namanya juga Edge Showcase ya guys. Jadi dia itu mobil-mobil elite itu yang desainnya itu nggak norak, warna body sama warna velg itu menyatu ya guys, gak yang jadi selasi gitu lah, nggak yang bertabrakan gitu, nggak. Kalau Tokyo Auto Salon atau Tokyo apa sih namanya itu, pokoknya pameran-pameran mobil yang di Tokyo itu, Tokyo Auto Salon ataupun apapun itulah, itu mobilnya itu rata-rata kulihat itu biasanya banyak stiker sponsornya. Dan juga apa ya, dia itu sedikit, kadang ada yang menurutku tuh beberapa mobil sedikit agak ngorak ya guys, kayak velgnya tuh terlalu apalah. Kadang mobil pickup dijadiin mobil JDM gitu, dicepet-cepetin gitu ya guys, jadi kurang cocok lah. Kadang Alphard juga, Alphard yang terbaru yang sekarang belum masuk di Indonesia, sudah, tapi di mereka sudah ada duluan, itu sudah jadi cepet di sana guys, sudah di custom. Di sini belum sampai, di sana sudah di custom malahan. Dia agak aneh aja gitu, tapi memang Supra ini keren sih. Dia bodinya itu apa ya, dia tuh sebenarnya untuk BMW Z4 itu kan sebenarnya sebuah roadster,
mobil Roadster yang atapnya itu kebuka, istilah itu nggak pakai atap gini ya guys, atapnya kayak ditekuk gitu. Tapi Supra ini cocok sih, dia akhirnya dikan apa namanya, untuk Supra MK5 nya ini dia keluar dengan atap ya guys, jadi ada atapnya gitu. Dan untuk bentuknya sebenarnya meskipun mengambil konsep dari mobil BMW Z4 yang yaitu mobil yang dengan jenis roadster ya guys, jadi itu apa namanya, istilahnya itu kok kurang dipakai balap atau JDM, kurang cocok sih. Tapi untuk masuk di Supra ini, Supra ini sebenarnya juga termasuk ini sih guys, supercar. Sebenarnya dia termasuk supercar, bukan roadster, tapi dia itu apa ya, asal muasalnya dari sebuah mobil roadster ya guys. Untuk spion ini udah aku kasih warna hitam, pokoknya detail-detail udah lengkap. Mau aja sih guys aku ngasih stiker di badannya ini ya guys, kecuali di anu ini. Cuman takutnya rusak gitu guys, kecuali nanti yang khusus mungkin kapan-kapan mungkin, tapi masih lama sih, aku juga masih mas buat custom. Karena customan kali ini sudah maksimal sih, kita nikmatin dulu aja. Dan rencana mungkin kok misalnya aku bongkar lagi mobil, kayaknya bagian sininya mau aku tambahin kayak palang gitu guys, kayak besi gitu guys, tahu kan, ada kayak palang gitu, jadi kesannya kayak roll bar gitu. Nah, Supra MK5 dengan Supra MK4 itu ya guys, dia perbedaannya itu untuk dari segi mesin. Supra MK5 itu dia tuh apa ya, mesinnya itu 3000 cc, punya 3000, agak-agak lebih sedikit, 3600 cc kalau nggak salah. Dan dia itu menghasilkan torsi sekitar 30-an lah, 360-an lah gitu. Kalau yang MK4 itu dia torsinya sekitar 200-an ke atas doang. Dan untuk cc-nya cc 3000 cc kalau nggak salah. Kalau yang Supra yang MK5 ini dia kayak 3600 cc kalau nggak salah, seingat aku gitu. Jadi untuk tenaga dia sebenarnya lebih kencang daripada Supra MK4. Untuk dimensi atau bagian badannya itu ya guys, sebenarnya kalau kalian melihat foto yang berbeda ya guys, Supra MK5 dan MK4, kalau kalian pisah fotonya, Supra MK4 tuh kadang terlihat lebih lebar dan MK5 tuh terlihat lebih apa ya, lebih ramping gitu. Tapi sebenarnya MK5 ini lebih lebar lagi daripada, lebih besar ukurannya daripada MK4. Cuman yang bikin dia kalian kecil itu atapnya guys, atapnya lebih sempit gitu atapnya. Kok MK4 tuh kayak lebar gitu. Dan juga Supra MK5 ini mesinnya pun diganti dengan 2JZ, itu masih cepat, masih lebih oke mesin yang dari pabrikan guys, masih mending mesinnya yang dipakai dia sekarang ini guys, yang 3600 cc itu. Kalau diganti 2JZ masih kalah sebenarnya, meskipun terbilang kencang. Tapi mungkin untuk orang-orang yang suka ikut di 1GP mungkin kadang diganti sih, di custom nggak apa-apa ya guys gitu. Cuman intinya ya, kalau custom mobil menurutku jangan terlalu apa ya, jangan terlalu heboh banget. Jadi saya itu custom mobil mungkin boleh kasih fender, ditambahin fender yang berapa senti gitu, 5 senti lebarnya, terus dikasih wing-wingan boleh lah. Tapi jangan dikasih apa ya, fitur-fitur utama dari pabrikan itu jangan dihilangkan, karena nanti kan nggak bisa dibawa di jalan raya guys gitu, nggak bisa dinikmati. Karena mobil itu sebenarnya cara menikmatinya itu dengan dibawa perjalanan jauh kayak round trip gitu ya guys, ke luar kota gitu lewat jalan raya itu kan enak gitu ya guys. Cuman kalau punya mobil udah bagus tapi ternyata nggak bisa dipakai jalan raya, cuma bisa dipakai di sirkuit doang, ya kurang apa ya, kurang enak gitu sih guys. Untuk sayang sih sebenarnya. Ya jadi untuk review kali ini cukup sampai sini saja. Dan masih ada satu mobil lagi yang aku perlu bahas dan sudah aku custom berbarengan dengan Supra MK5 ini, yaitu Nissan GT-R R35 ini ya guys. Nanti besok akan aku bahas. Jadi untuk MK5 ini video reviewnya cukup sampai sini saja. Jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.